أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Hadirin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya Taufik Hidayat selaku Tolabah PUTM Umat yang insya Allah kita akan sedikit mengkaji terkait tentang bagaimana hukum memutar murattal sebelum azan. Berkenaan dengan hal ini, kemarin juga pernah terjadi kontroversi antara Kemenak dengan oknum terkait dengan larangan menggunakan toga yang keras. Sebelumnya, marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sampai saat ini kita masih dipermudah untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, karena barang siapa yang mempelajari ilmu, berjalan atas ilmu, tentu dia akan dipermudah untuk menuju surga, tentu ilmu akhirat, ilmu-ilmu yang menunjang kita untuk memahami agama ini. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma faqihni fiddin, Allah berikanlah aku kepahaman terhadap agama. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kita pada sang revolusioner sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah peradaban zaman minaz zulumati ilan nur. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas hukum murattal sebelum azan. Di internal Muhammadiyah, pertanyaan ini sempat ditanyakan oleh salah satu bagian tablik di ranting Muhammadiyah Kalipetung, tepatnya cabang Muhammadiyah Wangon Banyumas, yang mempertanyakan tentang bagaimana cara implementasinya, yang disampaikan oleh Ustadz Kahar Muzaki MAG. Beliau mengatakan boleh, dan juga beliau mengatakan ada yang melarang. Lantas sebenarnya apa? Bagaimana hukumnya sebenarnya? Nah, jawabannya ada bisa kita buka kembali buku Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 188 dan jilid 2 halaman 33 terkait tentang penggunaan toga atau terkait tentang membaca Al-Quran. Ya. Oke, terkait pemutaran murattal sebelum azan, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa belum pernah mengeluarkan pedoman. Jadi belum ada pedoman. Akan tetapi pernah ada jawaban mengenai hukum membaca Al-Quran dengan pengeras suara atau dengan suara keras, khususnya di hari Jumat. Hal tersebut terdapat pada buku Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 188 dan jilid 2 halaman 33. Fatwa lain yang hampir sama pernah dimuat juga dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 14 tahun 2014 tentang membaca Al-Quran dengan pengeras suara. Jadi, pimpinan pusat Muhammadiyah atau Majelis Tarjih dan Tajdid itu belum ada mengeluarkan pedoman, akan tetapi sudah memberikan jawaban terkait tentang bacaan Al-Quran dengan suara yang keras, khususnya di hari Jumat. Itu ada di Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 188 dan jilid 2 halaman 33. Begitupun dengan fatwa Muhammadiyah yang ada di majalah Suara Muhammadiyah. Jadi bisa dibuka atau dibaca-baca kembali. Berkaitan dengan membaca dan memperdengarkan Al-Quran, ini kan merupakan persoalan ibadah. Tapi berkaitan juga dengan persoalan muamalah. Jika dikeraskan bacanya termasuk seperti dengan memutar rekaman murattal. Karena memutar rekaman murattal ini kan otomatis suaranya keras karena menggunakan toga di masjid. Itu yang menjadi pertanyaannya. Misalkan kita merujuk kepada Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
yang artinya apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini ketika seorang membaca Al-Quran, maka kita harus dengarkan agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Rahmat Allah dapatkan apabila seorang mendengarkannya gitu. Namun misalkan kaitannya dengan rekaman murattal, ini beda lagi. Beda ranah pembahasan. Akan kita berbicara tentang muamalah, ya kan? Jadi kita harus melihat bagaimana keadaan sekitar kita. Misalnya di beberapa tempat seperti kota-kota besar, sebelum azan dikumandangkan banyak orang yang masih sibuk bekerja misalkan, ataupun mulai bersiap-siap istirahat sehingga tidak bisa menyimak baca murattal dengan tenang. Adapun terkait mengingatkan orang akan waktu sholat, sesungguhnya hal tersebut merupakan fungsi azan, bukan fungsi memutar murattal, gitu kan? Sekalipun memperdengarkan Al-Quran itu baik, dimanapun Anda berada, sekalipun memperdengarkan Al-Quran itu baik, namun dapat berpotensi mengusik beberapa orang di masyarakat jika disalurkan dengan pengeras suara di waktu yang tidak tepat begitu. Bahkan sebelum azan sholat fardu lainnya, biasanya sudah ada jemaah yang hadir dan menunaikan sholat tahiyatul masjid atau ibadah lainnya, sehingga ketika kita memutar rekaman murattal dengan pengeras suara, itu akan berpotensi akan mengusik kehusuan ibadah orang yang hadir di masjid itu. Makanya ini kan persoalan juga tentang bagaimana muamalah gitu kan. Misalnya kita ingin merujuk ke hadis ini. Ini hadis sahih juga ini. An Abi Sa'idin Khudri qala i'tikafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ati fakashafa as-sitra faqala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ati aw qala fis salati. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sedang melakukan iktikaf di masjid. Kemudian beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaannya. Lalu beliau pun membuka tutup tabir. Tabir itu semacam kordanya. Seraya berkata, ingatlah, sesungguhnya kamu sekalian itu sedang bermunajat terhadap Tuhannya. Maka jangan sampai sebagian darimu mengganggu, menyakiti hati sebagian yang lain. Dan jangan mengeraskan suara yang ditujukan sebagian pada yang lain dalam membaca Al-Quran. Atau Rasulullah SAW bersabda di dalam sholat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1333. Dan ada juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 447. An Abi Fatadah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin marartu bika wa anta taqra'u wa anta takhfidu min sautika faqala inni asma'tu man najaitu qala irfa' qalilan wa qala li Umar marartu bika wa anta taqra'u wa anta tarfa'u sautaka qala inni awqidhu wasnan wa atradu syaitan qala ikhfid qalilan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, aku melewati rumahmu sementara engkau tengah membaca Al-Quran dengan mengecilkan suaramu. Kemudian Abu Bakar menjawab, sesungguhnya zat yang aku pinta pasti mendengarku. Nabi bersabda, naikkanlah suaramu sedikit. Dikatakan kepada Umar, aku melewati rumahmu sementara engkau sedang membaca Al-Quran dan engkau mengeraskan suaramu. Umar menjawab, sesungguhnya aku membangunkan orang yang mengantuk dan aku mengusir setan. Nabi bersabda, rendahkanlah suaramu sedikit. Hadis ini diriwayatkan juga dalam Sunan Abu Daud nomor 1239 dan Musnad Imam Ahmad nomor 865 dengan redaksi yang berbeda.
Jadi hadis-hadis tersebut erat kaitannya dengan persoalan muamalah tentunya. Muamalah itu soal sosial. Sekalipun membaca Al-Quran adalah ibadah, tapi jika dikeraskan tentu harus memperhatikan keadaan di sekitar. Sehingga persoalan muamalahnya tetap terjaga walaupun kita melakukan ibadah yang baik. Namun kita harus tetap juga memperhatikan daripada muamalah kita. Terlebih jika disalurkan melalui pengeras suara yang telah diatur oleh negara. Yang diatur oleh negara, sini ada keputusan atau undang-undangnya. Bisa kita perhatikan di sini. Nah, surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B.3940/DJ _ 3 dan seterusnya. Ini tentang pelaksanaan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor KEP dan seterusnya tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushola. Pada bagian syarat penggunaan pengeras suara butir 4 tertulis bahwa untuk menggunakan pengeras suara harus memenuhi syarat-syarat di mana orang yang mendengar berada dalam keadaan siap untuk mendengarnya. Yang jadi catatan. Jadi ketika yang menggunakan pengeras suara siap untuk mendengarnya, bukan kita yang memutar dipaksakan untuk mendengar, gitu kan? Bukan pada waktu tidur, istirahat, sedang beribadah atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian, kecuali azan, penggunaan pengeras suara dikhawatirkan tidak akan menimbulkan simpati orang. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Nah, ini kan hal ini dikuatkan dengan naskah kepribadian Muhammadiyah pada keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-35 bahwa di antara sifat warga Muhammadiyah itu adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan dasar, falsafah negara yang sah. Di mutar rekaman atau mutar murotta sebelum azan dan mulai suara dalam tinjauan syariat adalah perkara yang tidak ada tuntunannya dan dasarnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi kalau kita sudah menjelaskan tentang beberapa hal dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, khususnya di Muhammadiyah itu sendiri, hal-hal seperti ini hal-hal muamalah. Jadi ketika kita ingin mendakwahkannya itu tidak harus langsung diterima. Maka penting sekiranya untuk kita memahami bagaimana keadaan kultur masyarakat kita. Dalam berdakwah itu kan audiens atau mad'u kita ini heterogen. Kita sebagai warga Muhammadiyah, jika di kalangan kita adalah warga Muhammadiyah, maka ketika sudah ada jawaban tentang bagaimana mengimplementasikan atau bahwa hukum dari mutar murotal itu adalah tidak ada tuntunannya dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka tentu harus kita indahkan sebagai warga Muhammadiyah, karena Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ketika kita hidup di kalangan masyarakat yang bukan warga Muhammadiyah atau pada umumnya misalkan dari kalangan biasa, awam atau segala macam yang kita sebut dengan heterogen, maka ketika kita ingin berdakwah, jadi hal-hal ini kan hal muamalah. Ketika kita paksakan untuk menjalankannya, tentu akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka dalam hal berdakwah, visi kita boleh sekuat baja, tapi misi kita harus lembut kain sutra begitu. Harus pelan-pelan dalam mendakwahkannya. Terlebih ini masalah muamalah atau masalah ibadah yang dianggap baik juga oleh masyarakat. Memperdengarkan Al-Quran kan baik. Namun ketika ada orang yang terusik, itu yang menjadi persoalannya. Nah, pertanyaannya, jika kita memutar murotal sebelum azan ini, apakah banyak orang yang terusik atau hanya kita warga Muhammadiyah saja yang terusik begitu? Ya kan? Nah, jika tidak ada yang terusik, bolehlah kita sampaikan bahwa hukumnya seperti ini. Itu. Jika ada yang terusik, maka kita sampaikan kepada marbotnya bahwa ini ya dasarnya tidak ada hukumnya. Tentang bagaimana Sayyidina Ali ketika mengecilkan suaranya disuruh mengangkat suaranya, ketika bagaimana Sayyidina Umar mengeraskan suaranya disuruh rendahkan suaranya. Itu kan berkaitan tentang perkara muamalah semua. Jadi hal-hal demikian tentu harus kita perhatikan sebagai da'i atau sebagai pendakwah persyarikatan, agar nama baik Muhammadiyah ini selalu kita jaga.
Jadi kalau sudah kita tahu bahwa ini hukum murotal sebelum azan adalah tidak ada tuntunannya, maka tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya, khususnya di internal Muhammadiyah itu sendiri. Karena ini menjadi pertanyaan dari Ayahanda Budianto. Beliau adalah bagian tablik ranting Muhammadiyah Kalipatung cabang Muhammadiyah Waguan Banyumas. Itu beliau yang pertanyakan kepada Ustaz Kahar Muzaki, dan juga dijawablah oleh Suara Muhammadiyah beserta dengan tanya jawab agama jilid 5 halaman 188 dan jilid 2 halaman 33. Bisa dibaca-baca ulang nanti tentang kajian kita pada siang hari ini. Dan ini adalah sumbernya adalah majalah Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2021. Mungkin sekian kajian kita pada hari ini terkait tentang hukum memutar murotal sebelum azan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.